Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah di mana dirinya yang berdrama ya. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja ya. Dan kalaupun ini kalian ambil saja positifnya. Dan kalaupun kalian juga ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah ada tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Di mana dirinya yang berdrama. Ya, kira-kira apa drama dia dan bagaimana situasi kondisinya. Oke. Kartu pertama yang keluar di sini ada The Hangman. Di sini ada orang-orang yang hanya ya, kalau mau dibilang di sini dia berdrama dan kamu tahu loh, saya merasakan energinya di situ, dimana keinginannya tidak bisa terwujud. Jadi ibaratkan ini menggantung ya, tidak berhasil untuk bisa menggolkan apa yang diinginkan itu ya, karena di sini ada The Hangman, hubungan digantung. Contohnya dia mau menjerat kamu, tapi kamu belum masuk perangkap gitu, kamu belum masuk jebakannya. Dan kamu sudah tahu bahwa oh ternyata jebakan ini dia pakai untuk menjerat saya gitu. Walaupun mungkin kamu berpikiran positif ya, mungkin perasaan aku aja, kayaknya enggak deh. Tetapi kesini-sini oh ternyata kamu udah tahu bahwa oh ternyata memang dia berniat jahat kepada kamu. Oke, di sini ada The Empress ya. Kamu tuh kayak macam dari kondisi terpuruk ya, sangat-sangat terpuruk, dan kamu mengikhlaskan. Kamu merubah semua cara pandangmu terhadapnya, dari pola pikir kamu, terus juga lebih membahagiakan diri sendiri. Dan saya lihat juga kamu orangnya lebih lebih untuk saat ini ya, lebih damai, mau ketenangan, nggak mau penuh drama, nggak mau ikut-ikut orang, dan nggak peduli kata orang lain. Ibaratkan kamu tuh lahir baru seperti orang-orang yang tidak sepertimu gitu. Jadi contohnya dulu kamu orangnya ambisius, sekarang lebih pasrah. Dulu kamu orangnya harus terlihat baik, sekarang ya udah, orang mau menilai saya jelek juga nggak apa-apa gitu, saya nggak peduli. Pokoknya berubah ya, berubah. Kayak kalau kita bilang kamu menutup lembaran lamamu ya, yang kamu tahu itu bahwa itu tidak baik, dan saya nggak mau drama lagi untuk terlihat baik-baik saja ataupun kelihatan sempurna. Sekarang ya apa adanya aja. Seolah-olah pikiranmu sudah beda dengan pikiran yang dulu. Kamu yang sekarang beda dengan yang dulu. Ya, dimana kamu lebih ingin bahagia, lebih ingin gembira, desan di sini ya, menyambut hari-hari dengan pikiran positif. Ada juga saya lihat di sini banyak meditasi ataupun lebih dekat dengan semesta ya, dengan afirmasi, visualisasi. Dan saya merasakan di sini energinya kamu tuh udah nggak terlalu mau pusing dengan orang lain, lebih ingin bahagia pada diri sendiri. Dimana saya lihat juga nih orang yang berdrama ini ya, entah ini siapapun ya, kamu bisa menyesuaikan ya, entah ada pasanganmu, entah juga ada mantanmu ya, karena ketahuan niat jahatnya akhirnya putus ya,
ataupun juga ada saudara ataupun keluarga di sini. Bahkan mungkin ada orang tua ya yang mungkin membeda-bedakanmu dengan anaknya yang lain ataupun narsistik juga. Karena saya lihat di sini ada orang tua narsistik. Jadi mungkin dulu kamu bisa menjadi orang yang narsistik karena trauma dan luka batin, dan kamu tahu bahwa ternyata sekarang saya harus lepas dari circle itu, dimana ya harus kalau tidak ya nanti saya akan melukai diriku sendiri dan melukai orang lain juga. Nah ini ya, karena ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya ya, keluar atau resign dari lingkungan kantor yang toksik, ataupun mungkin ya mengambil keputusan untuk berpisah dengan pasangan karena melihat bahwa wah ini kayaknya hubungan nggak baik nih ya. Walaupun mungkin kamu sudah berusaha untuk rujuk, tapi ternyata dari dirinya dia tidak mau berubah, dirinya dia tidak mau, ya pokoknya egois ya, masih mempertahankan kesalahan karena egonya yang tinggi ya. Jadi kamu merasa bahwa oke, saya harus keluar ya. Dimana dia kaget ya, nih orang nih ya, dia merasa bahwa kamu tuh orang yang lugu ya di awal gitu. Dia merasa kamu tuh orang yang lugu, yang bisa dimanipulasi, yang sangat polos, dan ya kalau mau dibilang ya kamu mempunyai semua yang dia inginkan. Contohnya ya, kamu dari kalangan kasta atas, kamu orangnya juga humble, nggak pelit, mempunyai semuanya yang contoh kamu sudah punya rumah, kamu mapan, dari segi finansial juga, dari segi karir juga ya. Nah ini, jadi dia merasa bahwa oke, saya menikah dengan dia atau saya bersamanya, berteman dengan dirinya ya, saya bisa punya sesuatu gitu yang saya bisa dapatkan. Jadi dia mencintaimu atau dekat dengan dirimu itu karena kamu mempunyai sesuatu. Di awal kamu merasa bahwa oke, dia memberikan juga yang tulus kepadamu. Tetapi pada saat kamu sudah bersamanya, bahwa kamu tahu bahwa ternyata kayaknya nih hubungan ini sudah toksik, di mana saya hanya memberi, dia menerima terus, saya nggak memberi. Bukan kita bicara bisnis, tetapi dalam hubungan kita harus bisa saling mengimbangi. Tidak mungkin kita jaya terus. Dan pada saat saya merasakan di sini energinya ya, tuh di sini ada Four of Swords, kamu tuh berdrama seolah-olah hubungan saya baik-baik saja. Padahal sebenarnya ada racun dalam diri, ataupun kalau mau dibilang ya hatimu sangat sakit. Dia tidur di duri ya. Nah ini seolah-olah tidur nyenyak. Padahal kalau duri itu kan menusuk, tapi berpura-pura. Di mana dia berpura-pura, kamu pun ikut berpura-pura dan kamu nggak tahan. Karena sakit kan. Kalau kita tidur di atas kasur kan nyaman. Ini tidur di atas duri loh, ya nggak nyaman. Ini tidurnya tersenyum karena mau mempertahankan cinta yang toksik. Tapi sekarang kamu sadar bahwa ini cinta ini enggak, saya sudah salah karena saya mencintai orang lain, tetapi saya mengabaikan diriku sendiri, yang mana sekarang saya harus up untuk bisa lebih memperhatikan diriku, lebih fokus pada diriku dan kebahagiaan diriku, di mana selama ini saya sudah mengabaikan diriku, kasihan jiwaku. Untuk terlihat baik-baik saja, untuk dikatakan hebat, dikatakan baik, saya mengejar semuanya, ya. Karena apa? Dia mengajarkan kamu untuk bisa lebih self love, dimana untuk bisa mencintai diri sendiri. Itu secara tidak langsung ada NPD di sini yang saya bilang ya. Ya, dan dia merasa bahwa ada beberapa yang juga merasa ya, wah ini kamu sudah nggak bisa dikelabui nih, ya. Mungkin dari segi finansial, dari segi kebahagiaan, kamu tuh ketahuan sekali gitu bahwa kamu tuh dia itu memang orangnya toksik. Apalagi saya merasakan di sini energinya paling kelihatan itu pas corona. Di awal-awal corona mungkin masih belum terasa ya, karena mungkin dilihat ini mungkin dia memang malas ini, karena ada beberapa yang pasangan malas di sini ya, terutama laki-laki malas ini karena mungkin karena memang belum hoki, belum rejeki. Tapi pada saat corona ketahuan, karena memang ternyata pada saat kamu down, kamu mungkin nggak punya pekerjaan, atau kamu mau berbincang tentang keuangan, dia pergi, dia macam-macam ya, bahkan tidak bertanggung jawab ya, terus playing victim ya, merasa tersakiti padahal dia yang menyakiti. Ketahuan semua bahwa ternyata nih orang hanya memanfaatkan keuanganku, hanya memanfaatkan keadaan di mana posisi saya sehat baik saja. Pada saat saya tidak baik-baik saja, dia pergi meninggalkanku, mencampakkanku. Ketahuan bahwa dia bukan menginginkan dirimu, bukan menginginkan cintamu, tetapi ketahuan dramanya di mana dia menginginkan sesuatu, yaitu uang. Ini lebih ke uang ya, materi.
Karena mungkin kamu mapan, dilihat juga cantik, sekarang mungkin kamu sudah lahiran. Ini contoh ya, kalau seandainya kamu wanita, karena energi yang paling tinggi saya merasakan di sini adalah wanita, dimana mungkin kamu sudah nggak cantik, body sudah nggak aduhai lagi ya. Dia merasa nggak srek, terus kere ya, mungkin kamu jatuh ya, ataupun ada hutang, dia ya sudah, bye, saya nggak mau terlibat dengan yang negatif-negatif atau kerugian-kerugian, karena saya nggak mau rugi gitu. Dia tuh hanya mau menerima, dia nggak mau memberi. Dan dari situ kamu tahu bahwa oh ternyata dia berdrama. Kamu di sini ada masih menanti ya, kapan ya dia berubah, kapan ya dia berubah. Tetapi kok dia nggak datang-datang. Kalau orang narsistik, kalau kamu nggak punya apa-apa ya dia nggak akan datang. Karena narsistik di sini ataupun mungkin orang-orang toksik di sini yang saya menyerap energinya saat ini di readingan ini adalah orang-orang yang berdrama, di mana mengatasnamakan cinta padahal bisnis. Ya kan? Kalau kita bicara cinta yang tulus itu adalah lebih ke empati, memberi, ya, mengerti akan perasaan pasangan. Ini tidak, di mana ada keuntungan buat dia, di situ dia ada. Kalau tidak, bye gitu ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang masih menunggu ya. Di sini ada The Emperor menanti ya. Kapan ya dia berubah, kapan ya dia datang ya. Apalagi kamu sudah empati ya. Jadi kadang-kadang kamu mau pisah juga bingung ya. Kalau sudah berpisah di sini ada beberapa saya merasakan energinya masih belum resmi cerai negara ya. Jadi masih ada terombang-ambing, apakah saya harus tetap seperti kondisi begini ataukah tidak, ataupun mungkin saya memang harus betul-betul pisah, ataukah bagaimana, bingung dengan nasib sendiri ya. Saya merasakan di sini energi kesepian dari dirimu, yang mana kamu sudah banyak berkorban untuk dirinya, keluarganya, ataupun mungkin kamu berkorban untuk keluargamu, tapi pada saat kamu terpuruk ya, semua nggak ada. Bahkan saya lihat di sini ada terlilit hutang, pinjol, hutang di keluarga, akhirnya ribut dengan keluarga, ataupun mungkin barang-barang kamu sudah dilelang, entah mungkin perhiasan, mobil, tanah, ada yang jual juga propertinya, sehingga orang-orang itu, kamu sudah tahu bahwa oh, orang-orang ini sekarang ya, yang pada saat saya terpuruk mereka menjauh itu ya dengan alasan ini itu, padahal sebenarnya mereka itu hanya drama. Pada saat saya jaya aja dia mau bersamaku ya. Jadi ketahuan drama-drama mereka pada saat kamu terpuruk. Jadi jangan kamu berpikir, Tuhan kenapa kamu memberikan saya keterpurukan saat ini ya. Tuhan itu baik, ada maksud yang semesta mau untuk kamu lihat bahwa ini loh topeng-topeng mereka. Pada saat apa? Kamu lagi di kondisi nol gitu. Kamu kondisi terpuruk. Siapakah yang memang betul-betul ada padamu pada saat kamu terpuruk? Itulah orang-orang yang tulus. Jadi kamu tuh terpesona dengan kebohongan mereka, terpesona dengan kata-kata dan mulut manis mereka, rayuan mereka, sehingga kamu tuh tidak bisa berpikir logik ya, dimana ya kamu empati, jadi kamu memberi ya. Bahkan saya lihat di sini kamu yang tulang punggung ya, dia santai. Bukan kamu tulang rusuk ya, malah dia mempermainkan, dia menfitnah, membongkar aib-aib kamu untuk mendapatkan pembenaran dari publik. Kamu dikhianati, dituduh selingkuh, padahal dia selingkuh. Di sini ada yang bilang saya diguna-guna ya, saya sakit, diguna-guna karena dia. Terus ya pokoknya tuduhan-tuduhan yang negatif untuk dirimu. Seolah-olah kamulah yang iblis, seolah-olah kamu itu adalah pengkhianat, seolah-olah kamu itu adalah orang yang paling kejam, yang mana merugikan dirinya secara fisik dan mental dan materi. Padahal kebalikan, dia mau melihat kamu menderita juga. Karena apa? Saya merasakan di sini energinya dia senang kalau kamu menderita ya, dimana kondisinya saat ini lebih terpuruk dari dirimu. Kenapa? Karena orang-orang sudah tahu bahwa oh ternyata orang ini hanya menjelek-jelekan orang lain ya. Kondisinya saat ini saya merasakan energi orang yang menfitnahmu malah tidak jauh lebih baik dari dirimu. Kondisinya ya, siapapun ya yang pernah mengambil hasil keringatmu, entah dari benda ataupun dari makanan, hidupnya tidak jauh lebih baik dari dirimu. Kamu malah bisa membenahi dirimu, membayar hutang-hutangmu, lebih sehat, lebih kuat ya, lebih positive thinking. Tadi saya bilang kamu merubah pola pikir kamu. Dia begitu-begitu aja nggak ada perubahan, malah terpuruk, malah dia punya hutang sekarang, sakit-sakitan, ataupun mungkin kondisinya ya nggak punya apa-apa
ya, dimana dulu dia bilang mungkin kamu sudah miskin ya, sudah ini ya, kata-kata yang seharusnya tidak perlu dilontarkan ya, karena memang sudah miskin gitu, karena mungkin bangkrut atau mungkin karena memang gak ada pekerjaan. Tapi kata-kata kasar itu keluar dari orang yang kita sayangi kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat apa ya, tertekan gitu ya, kayak macam wow, pedisnya luar biasa gitu ya. Tapi itu yang terjadi, supaya apa? Semesta kasih tahu kamu bahwa orang ini tidak pantas untukmu, tidak baik untukmu. Kenapa kamu mau melihara orang atau bersama orang toksik, atau kamu menyimpan racun untuk kamu minum suatu saat nanti? Ngapain? Ya, ini ataupun duri dalam daging kan, di kaki kamu jalan pincang-pincang gitu. Kenapa tidak kita sobek kaki ya, kayak operasi atau apa, keluarkan itu durinya, ya sudah. Memang sakitnya mungkin 1-2 bulan atau 3 bulan, ya sudah, selebihnya biarlah membekas pasti ada, ataupun apapun. Tetapi setidaknya kamu nyaman jalan, nyaman lari, intinya kan gitu. Semesta itu tahu yang terbaik untuk dirimu, jadi jangan pernah kita berpikir negatif ya, harus selalu berpikir positif ya, berpikir kepada semesta bahwa semesta itu tahu yang terbaik untuk kamu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang kecewa sama Tuhan ya. Kenapa Tuhan saya seperti gini? Kenapa saya seperti gitu? No, semesta tahu bahwa itu orang jahat, tidak pantas untukmu. Di sini ada the chariot ya. Kamu membenahi dirimu yang baru. Saya lihat di sini ada beberapa yang mau juga kembali tapi belum ya. Tapi dia melihat dulu kondisi kamu. Kamu sebenarnya masih mau sama saya nggak sih? Karena ini ada orang-orang yang dia merasa bahwa kamu sudah bisa untuk dia jajah lagi ya. Bicara jajah ya, secara manipulasi mengatasnamakan cinta, padahal sebenarnya dia mau mengambil sesuatu dari dirimu ya. Tapi dia melihat dulu situasi dan kondisi, karena dia merasa sekarang kamu tuh udah tahu karakter dia, kebusukan dia. Kamu masih mau terima dia tidak? Keluargamu masih terima dia tidak? Dan bagaimana lingkungan gitu ya, dia mau lihat dulu. Tapi jangan sampai dia dikatakan salah, tetap kamu yang seolah-olah itu salah, atau kamu yang mengemis cinta darinya, memohon-mohon untuk kebalikan, itu dia mau. Tapi kalau untuk seolah-olah dia yang ayo mari kita balikan, oh enggak, dia masih harga dirinya masih tinggi, seolah-olah saya nggak pernah salah gitu. Nah ini ya, jadi ada hubungan digantung, tidak cerai tapi berpisah. Ada juga yang sudah berpisah tetapi ingin balikan ya, tapi dia melihat dulu situasi dan kondisinya. Kamu yang harus up. Sampai saya lihat di sini ada yang diguna-guna ya, bukan guna-guna ya, intinya black magic di sini saya merasakan di situ, supaya kamu yang balik minta ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kamu merasakan, kok saya sih ingin melupakan dia tapi kok nggak bisa gitu, kok energinya saya ingin tapi kok nggak bisa gitu, kayak berat untuk melepaskan, tapi bersama juga saya emosi gitu. Nah ini ada yang kamu rasakan seperti gitu. Nah ini ya, karena ada beberapa black magic yang mana mereka mau supaya kamu bersamanya lagi, karena mungkin dia melihat kamu sudah ini ya, sudah up ya dalam hal ekonomi, tetapi kamu yang memohon untuk balikan sama dia. Ini dia mau. Kalau tidak berarti kamu yang sakit. Ada beberapa yang ya sudah, dibandingkan dia bahagia, saya yang terpuruk, saya black magic aja supaya dia sakit. Nah ini ada juga beberapa yang sakit karena orang-orang ini tidak mau melihat kamu bahagia, dimananya dramanya sudah terbongkar, dia terpuruk, dia marah karena seolah-olah dia kalah gitu, dan kamu pemenangnya. Walaupun mungkin kondisinya kamu biasa aja, saya nggak mencari pemenang juga, saya nggak mau ini ya, pokoknya intinya saya mau happy sama saya mau nyaman dan tenang gitu. Tapi kalau dari pemikiran orang-orang ini yang terkoneksi dengan dirimu, dia nggak mau kamu happy, dia nggak mau kamu tenang, dia maunya kamu menderita, intinya gitu aja. Jadi ya jalan satu-satunya ya ada black magic di sini. Nah itu, lebih banyak berdoa ya supaya hilang semuanya dan selalu berpikiran positif, karena semua itu dari pikiran kita, dari energi kita, dan dari ketulusan kita. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa supaya diberikan perlindungan dari semesta ya. Jadi seperti gitu ya, dirinya yang kaget ya, kamu mengetahui niatnya jahatnya kepada kamu, di mana manipulasinya mengatasnamakan cinta ataupun mungkin bujuk rayunya untuk bisa mendapatkan sesuatu dari dirimu. Oke, itu yang saya rasakan energinya saat ini. Semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Kita ke inisialnya dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf A, huruf D, W,
R, V, P, K, M, E, C, U, I, L, O, G, N, H, T, B, J, dan ada huruf C. Wow, C-nya double, energinya up ya. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ADW, RV, PKME, CU, ILOGN, HT, BJ, dan C ya. Oke, semoga resonate untukmu. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Aquarius, ada Gemini, Sagittarius, Leo, Aries, Scorpio, Taurus, Cancer, ada bintang Libra, dan ada bintang Virgo. Oke, jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Aquarius, Gemini, Sagittarius, Leo, Aries, Scorpio, Taurus, Cancer, Libra, dan Virgo ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.